dilakukan gitu ya. Nah, menurut definisi bahwa ini dari Prof. Togar dari ITB tahun 2022 diperbarui 2004, bahwa apa yang dikolaborasikan itu diantaranya adalah integrasi proses, kemudian informasi, kemudian ada sumber daya. Jadi diantaranya dia melakukan integrasi proses, informasi, dan sumber daya gitu ya untuk mencapai tujuan bersama. Karena di bisnis logistik umumnya gitu ya, eh, biasanya terbatas dengan sumber daya, kemudian mereka membutuhkan informasi yang cepat, sehingga butuh proses ya untuk bisa lebih baik. Nah, apa yang bentuk biasanya dilakukan? Ini ada sharing gudang, kemudian ada join dari transportasi gitu ya, ada platform digital. Nah, ini yang saat ini populer mungkin ya, khususnya di e-commerce. Ini sekarang sangat populer dengan platform digital ini. Eh, Kalau Bapak dan Ibu mungkin saya juga pernah menyampaikan adanya NLE atau National Logistic Ecosystem ini yang dikeluarkan pemerintah, ini juga salah satunya adalah platform digital yang mempermudah proses ekspor impor salah satunya. Jadi kemudahan untuk berbagi atau sharing dari sumber daya ini diwadahi juga diantaranya di NLA ini. Nah, ini mungkin dari sisi definisinya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu secara umum itu teorinya ada 3 kolaborasi itu. Ada yang vertikal, kemudian ada yang horizontal, ada yang lateral ya. Kalau yang vertikal itu diantaranya adalah kolaborasi pemasok, produsen, distributor gitu ya. Jadi dari atas ke bawah biasanya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah vendor management. Jadi vendor management itu salah satu yang dilakukan di vertikal kolaborasi. Kemudian ada horizontal. Nah, horizontal ini biasanya sharing di antara kegiatan-kegiatan yang memang setara. Nah, ini contohnya adalah sharing transportasi yang dilakukan oleh GoSend atau Gojek ya, sama Lalamove atau yang lainnya. Atau kalau gudang gitu ya, platform yang saling bertukar untuk sewa gudang gitu ya, itu adalah horizontal collaboration. Nah, yang berikutnya ada lateral collaboration. Jadi ini menggabungkan dua bentuk kolaborasi. Bisa vertikal, bisa juga horizontal. Nah, ini memang diperlukan platform digital khusus yang memang kebutuhannya adalah untuk uh, mempermudah proses di kolaborasi ini. Ya. Nah, keuntungannya memang salah satunya adalah pengurangan cost, gitu ya. Kemudian peningkatan utilisasi dari truk dan gudang. Kemudian diantaranya karena utilitas aset dan biayanya lebih efisien, sehingga dampaknya ya ini ke green ya, Bapak Ibu. Jadi dampaknya karena efisien itu bisa muncul ke greennya. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh banyak orang untuk pasti awalnya tidak ke sustainability ya, tapi lebih ke pengurangan biaya dan peningkatan utilitas. Untuk kolaborasi vertikal, Bapak Ibu ya, ini adalah integrasi proses sumber daya dari perusahaan dari mulai rantai pasok gitu ya. Ini mulai dari supplier, produsen, distributor sampai retailer. Memang tujuannya adalah untuk menciptakan aliran barang, informasi, dan dana agar lebih efisien. Jadi sifatnya berupa hierarkis, kemudian biasanya saling tergantungan. Jadi ada bentuk mungkin Bu Husnul ya, kalau di tempat Ibu mungkin ada pemasok, produsen, dan distributor. Kalau misalkan ada di posisi di antara itu, maka banyak strategi yang dilakukan. Mungkin Bapak dan Ibu mengenal dengan strategi dorong, ada strategi tarik gitu ya. Jadi ada eh, kewajiban dari rantai di bawahnya untuk memenuhi sejumlah kuota tertentu gitu ya. Itu berarti kolaborasinya dalam bentuk ya, vertikal gitu ya. Karena dia hierarkis. Nah, ini bisa upstream, bisa downstream gitu ya. Nah, kalau upstream ini ke pemasoknya, kalau downstream ini ke pelanggannya. Jadi kalau yang dilakukan oleh Pertamina ada 2 strategi.
Jadi sampai depo dia melakukan strategi dorong, tapi dari depo ke bawah dia menggunakan strategi tarik gitu ya. Tergantung kebutuhan dari, kapasitas di masing-masing, misalkan SPBU di SPBU-nya. Kemudian ada share goals memang, di awal ini yang paling penting gitu ya. Kalau ada stok mati dan lain-lain itu biasanya, masalah terakhir atau dampak yang ditimbulkan karena kurang lancarnya saluran distribusi atau, supply chain. Tapi yang biasanya lebih detail itu adalah time to market ya. Time to market itu memang penting sebagai upaya untuk melakukan, perbaikan dari, barang-barang yang memang, punya, baseline-nya waktu. Nah ini di kolaborasi vertikal. Nah ini contohnya Bapak Ibu ya, kalau kita melakukan ini ada PMI, PMI itu Vendor Management Inventory. Ini pemasok, mengelola stok di gudang pelanggan. Ini contohnya ada Unilever, ada Alfamart gitu ya, ada Indomaret termasuk gitu ya, ada Amazon, retail, ini juga termasuk juga di Vendor Management Inventory. Ada juga yang namanya CPFR, ini, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. Ini juga sama, salah satu bentuk kolaborasi dalam bentuk vertikal. Ini contohnya Walmart atau P&G, ini melakukan share database untuk prediksi permintaan sabun dan popok misalkan ya. Padahal semua FMG itu mereka melakukan, kolaborasi untuk database-nya. Ada juga cross docking, ini cross docking juga sama. Di beberapa perusahaan melakukan ini terutama di perusahaan-perusahaan obat yang, menggunakan hub BedX ini untuk internasional, dia melakukan, sistem, untuk kolaborasi vertikal. Dan yang terakhir ini just in time. Just in time ini memang dilakukan untuk pengiriman biasanya karena just in time ini, zero lead time-nya 0 gitu ya, sehingga, Toyota yang sebagai salah satu pionirnya just in time ini, sebetulnya untuk mengurangi waktu tunggu dari, barang-barang yang memang diperlukan untuk produksi, sehingga mereka melakukan ini. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan-kegiatan di, vertical collaboration. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan, horizontal collaboration. Nah, mungkin saya agak detail di horizontal collaboration ini, karena memang ada beberapa, objektif yang memang harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya Bapak Ibu, ini ada struktur kolaborasi, nanti kita akan lihat, bagaimana struktur kolaborasi untuk di horizontal. Kemudian bagaimana mereka memulai atau melakukan tujuan masing-masing, kemudian ada intensitas dari kolaborasinya dan mode dari kolaborasinya. Mungkin nanti Bapak dan Ibu dapat memadankan dengan, kegiatan-kegiatan yang ada di tempat Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini ada strukturnya Bapak Ibu ya. Saya kenalkan dulu dengan legend-nya ya Bapak Ibu. Yang horizontal partner ini bentuknya bulat, kemudian ada non horizontal partner, ini bentuknya kotak, kemudian ada domain of, horizontal collaboration. Jadi terjadinya dari collaboration ini seperti ini di gambar, kotak titik-titik. S itu shipper, C itu customer, L itu LSP atau logistic service provider, ada inbound, ada outbound, kemudian garis ada physical break flow, ada collaboration flow. Nah, untuk yang pertama, kalau bentuknya shipper centric, jadi shipper sebagai, fokusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka yang berkolaborasi itu adalah pengirim gitu ya. Pengirim itu berarti bisa dari customer. Jadi ini ada pengirim 1, pengirim 2 gitu ya, itu shipper centric. Kemudian ada juga yang customer centric, jadi customer yang berkolaborasi, ya Bapak Ibu ya. Kemudian, yang berikutnya ada juga yang LSP-nya yang bekerja sama, gitu ya. Nah, biasanya, kalau dari pengirim atau shipper gitu ya, kemudian,
customer gitu ya. Nah, ini yang paling susah yang berkolaborasi memang customer karena mereka punya kebutuhan masing-masing. Nah, biasanya yang banyak terjadi itu adalah di LSP centric sama di, shipper ini. Nah, kebetulan kalau di tripartite biasanya di LP ini yang sering LSP ini yang sering, melakukan, kolaborasi. Jadi secara struktur Bapak Ibu, bisa kerjasama antar LSP, bisa kerjasama antar customer, bisa juga antar, shipper. Sampai sini Bapak dan Ibu, ada yang dikomentari atau ada yang mencocokkan dengan di tempat Bapak Ibu? Silakan. Izin Pak Dodi, Siap, Pak Septrian, silakan. Pak tadi kan diterangkan, tentang horizontal collaboration nih Pak. Ya, Nah kalau dari saya yang di bagian shipping, nggak jarang shipment saya sering menggunakan, sharing vessel Pak. Jadi di mana satu pelayaran nawarin jasa pengiriman, pengiriman laut dengan rute tertentu, padahal sebetulnya si pelayaran itu nggak punya vessel di rute tersebut Pak, melainkan mhm, dititipkan menggunakan vessel pelayaran lain. Dan itu oke. kan menurut saya kan saling menguntungkan ya Pak, bagi kedua pihak. Betul betul. Pelayanan yang nggak punya rute bisa jual jasa walaupun nggak ada rutenya, tapi, Mhm, pemilik vessel juga dapat memaksimalkan muatan gitu Pak, nggak takut, kosong gitu kapalnya. Nah pertanyaan oke. saya, eee, itu termasuk, horizontal collaboration dan LSP centric atau enggak Pak? Itu termasuk Pak, kalau untuk, berarti vessel-nya, LSP-nya tidak punya vessel Pak sebetulnya ya, tapi kerjasama dengan shipping lain ya Pak? Betul Pak. Oke. Berarti kerjasamanya Pak itu termasuk, lateral Pak, karena ada horizontalnya, ada vertikalnya, gitu. Kecuali kalau shipping lainnya memiliki LSP dan itu misalkan Bapak deal-nya dengan LSP yang punya shipping lain itu. Nah itu masuknya ke horizontal Pak. Tapi kalau Bapak, kerjasamanya sama shipping lainnya berarti itu vertikal Pak, karena yang mempunyai shipping lain dia menjual space, space-nya nanti, kerjasama dengan Bapak gitu. Tapi kalau, antara pelayaran dan pelayaran itu bisa disebut horizontal Pak? Betul betul Pak, kalau itu betul. Oke. Kalau Bapak LSP-nya atau di pelayarannya Pak saat ini? Saya di LSP sih Pak. Di Cuma, LSP-nya? berarti berarti betul ya omong kita kalau antara pelayaran A dan pelayaran B itu bisa disebut horizontal ya, Pak? Betul betul Pak, betul sekali. Jadi kalau misalkan, Bapak misalkan, tadi seperti yang disampaikan di awal yang, vertikal ya Pak, kalau Bapak LSP kemudian Bapak sebagai distributor juga untuk menyalurkan meskipun itu project ya Pak, misalkan Bapak punya projeknya Unilever gitu ya, Bapak untuk menyalurkan sampai ke customer, nah itu Bapak masuknya vertikal. Tapi ketika Bapak kerjasama dengan LSP lain, maka jadi horizontal gitu Pak, dengan project yang sama gitu. Paham paham Pak Dodi. Makasih Pak Iya. Dodi. Siap siap Pak. Baik, yang lain mungkin, Pak Doni, Pak Husnul, atau Pak Ucis mungkin melihat yang ini bagaimana tadi dengan strukturnya? Izin Pak, eee, boleh Ucis. share screen nggak Pak? Boleh boleh. Silakan Pak Ucis. Iya Pak. Kalau di tempat kami mungkin seperti ini Pak, kolaborasinya itu lebih ke sistem pengadaannya Pak. Jadi di kami Oke. itu vendor management system atau vendor portal, ini Mhm, adalah, aplikasi big data kita yang dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena memang tidak semua data bisa diakses, tapi ini murni bisa diakses oleh vendor, Pak. Jadi di vendor itu, mhm, bisa mengakses data-data yang diperbolehkan oleh pengadaan. oke Seperti data yang di bawah ini yang market intelligence, cost estimator, AMS, SMART ini semua data yang udah terintegrasi dan bisa diakses oleh vendor. Nah, kalau seperti ini nih kira-kira oke vertikal ya, Pak? oke. Kalau yang, di vendornya Pak, ini contoh ada market intelligence, ini datanya terbuka Pak dari data pen ini? Iya Pak, kalau ini memang dibuka sih Pak. Kalau yang di bawah-bawah ini Mhm, bisa diakses dan vendor rata-rata punya usernya semua.
seperti Semar ini kan marketplace ya Pak ya. Ya. Dia bisa nawarin barang-barang dia di sini, Mhm. barang-barang yang mereka jual gitu. AMS ini komunikasinya lewat surat surat internal kita gitu Pak. Oke. Kalau yang ini lebih tepatnya mungkin ke vertikal nih Pak, karena barangnya yang nanti dibutuhkan oleh user di tempat Bapak ya Pak ya. Iya betul Pak. Ya. Kalau marketplace-nya Pak dibuka hanya di seluruh PLN di seluruh ini ya Pak ya, di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Pak. Oke, berarti betul Pak. Kalau ini berarti vertikal nih Pak kalau seperti ini. Iya oke Pak. Mhm. Terima Oke, kasih terima Pak kasih. Ucis udah memberikan contoh yang real nih langsung ya kegiatan di PLN. Yang lain Pak Doni ada mungkin atau Bu Imas Lagi atau Bu Husnul? menyimak nih. Menyimak boleh Pak, siap. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah clear ya Bapak Ibu. Saya memperkenalkan ke Bapak Ibu bahwa untuk kolaborasi di horizontal ini bisa terjadi antara LSP dengan LSP, bisa terjadi antara shipper dengan shipper, bisa terjadi antara customer dengan customer. Jadi tadi Pak Ucis menyampaikan kalau antar cabang PLN yang horizontalnya Pak Ucis asal dia berkoneksi gitu ya, ini bisa antara customer yaitu PLN dengan PLN yang mengakses di satu vendor gitu ya. Ini bisa juga dilakukan. Kayak ini kelihatannya kan gambarnya seperti ini Pak. Jadi shipper kemudian ada LSP-nya satu, gitu ya. Sehingga dia melakukannya antar customer kalau antar cabang, gitu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Baik, ini Bapak dan Ibu eh, ada beberapa tujuan ketika eh, sebuah perusahaan atau sebuah grup perusahaan melakukan kolaborasi. Ya. Jadi yang pertama itu biasanya dia ingin mereduce logistic operation cost. Jadi ingin menurunkan biaya operasi logistiknya. Jadi itu tujuan pertama gitu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya karena ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Septian bahwa sharing dari space itu atau menawarkan space lagi itu adalah untuk meningkatkan utilitas kapasitinya. Jadi kenapa ini muncul space capacity ini harus dibuat gitu ya Bapak Ibu? Karena memang menjadi tidak efisien kalau misalkan kosong, gitu ya. Sehingga ini perlu ditingkatkan menjadi tujuan. Yang berikutnya bisa meningkatkan dari service level. Tentu ini karena dampak dari dua yang di atas, gitu ya, Bapak Ibu, bisa ke sini. Kemudian dampak berikutnya ini adalah improve predictability dan flexibility. Ini karena tentu muncul. CO2 juga ini dampaknya. Kemudian increase market coverage ini memang berdiri sendiri, tapi ketika ditambah penawaran-penawaran yang lebih mapan atau yang lebih luas, maka akan bisa menaikkan market coverage. Yang terakhir ini adalah reduce dari logistic procurement cost. Jadi tadi yang Pak Uci sampaikan dengan sharing di teknologi informasinya atau di aplikasi e-procnya ya, maka bisa mereduce dari procurement cost-nya. Jadi tidak usah melakukan shopping, tapi sudah disediakan di marketplace, di antaranya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini jenis dari kolaborasinya. Jadi sebelum ada tingkatan dari kolaborasi. Jadi di ujung sini ini paling lemah ya Bapak Ibu ya. Di ujung sini paling kuat gitu ya, dalam kolaborasi itu. Jadi yang pertama ini disebutnya arm's length ya. Bapak Ibu ini yang pertama. Kemudian ada tipe 1 kolaborasi, ada tipe 2 kolaborasi, ada tipe 3 kolaborasi. Nah, apa bedanya? Ini dilihat dari beberapa kriteria. Yang pertama adalah hubungan dari kolaborasi, yang kedua scope, yang ketiga time horizon ya. Nah, yang paling mudah adalah ini Bapak Ibu. Kalau bentuknya hanya ad hoc saja atau sekali beli gitu ya atau sekali menggunakan Bapak Ibu itu berarti
jenis kolaborasinya adalah arm's length saja gitu ya. Jadi penawaran biasa saja. Kalau yang masuk tipe 2 biasanya sudah short term. Short term itu biasanya 6 sampai 1 tahun gitu ya, 6 bulan sampai 1 tahun Bapak Ibu ya. Kalau udah middle term ini bisa 1 sampai 5 tahun. Kalau misalkan long term ini bisa lebih dari 5 tahun. Nah, kolaborasi yang lebih mengikat biasanya ada di tipe 3 Bapak Ibu yang kerjasama jangka panjang gitu ya. Bahkan kalau yang tipe 3 ini disebutnya strategic collaboration. Nah, dia yang scope-nya itu diperluas gitu ya. Contohnya mungkin Pak Septian atau di PT Pos, Bapak Ibu, mungkin kalau kita punya klien dari salah satu dari salah satu vendor tertentu yang sifatnya vertikal, maka kita perlu kerjasama untuk misalkan kerjasama jangka panjang untuk trackingnya gitu ya. Nah itu bisa 1 sampai 5 tahun gitu ya. Nah kalau yang sistem wide integration ini dia full scale, biasanya sudah sharing informasi jauh lebih sangat detail Bapak Ibu ya, sehingga para pegawai yang digunakan di perusahaan LSP juga digunakan juga di perusahaan prinsipalnya, gitu ya. Nah, ini yang banyak dilakukan secara konteks dari uh, jenis kolaborasi yang muncul. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu bisa membedakan nanti di tempat Bapak dan Ibu itu di mana gitu ya posisinya, sehingga kita bisa melihat berapa kuat gitu ya. Ini menjadi main bisnis yang bisa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Modenya Bapak Ibu ya, ini mode dari kolaborasinya. Ini bisa kolaborasi distribusi, bisa sharing aset dan fasilitas, bisa break modal shift, bisa juga collaborative purchasing, bisa juga collaborative service. Jadi ini bentuk umum ya Bapak Ibu ya yang ada, tapi bisa advance lebih dari ini. Jadi contohnya yang distribusi ini bisa transport, bisa break gitu ya, bisa joint share distribution, bisa common delivery. Di sharing juga sama, bisa sharing empty truck, nanti ini juga termasuk juga empty vessel ya Pak Septian tadi. Jadi bisa space-nya bisa dijual juga atau bisa share warehouse. Dan ini salah satu bentuk dari sharing logistik asetnya. Nah, yang modal ship juga sama Bapak Ibu ya. Kemudian yang purchasing juga sama, dimulai dari strategik sampai level operasional. Kemudian collaboration distribution ini, Bapak Ibu, ini ada beberapa tipe. Jadi ada beberapa tipe dari collaborative distribution. Jadi ini contoh yang tidak ada collaboration-nya, Bapak Ibu ya. Jadi ini terpisah antar bagian-bagian yang dilakukan. Jadi contohnya dari yang kotak itu shipper gitu ya. Kemudian ini yang segitiga itu LSP-nya. LSP ini shipper-nya Bapak Ibu. Nah, ini adalah customer-nya. Jadi kalau dilihat ini tidak ada keterkaitan langsung gitu ya. Tidak ada kolaborasi yang terjadi gitu ya. Nah, tapi kalau ini kita lihat yang kedua, ini contohnya dari shipper ini digabung di LSP, kemudian nanti dikonsolidasi untuk dikirimkan dan dibuat skala prioritas atau menggunakan Miklan delivery. Jadi ini satu konsep dasar untuk proses distribusi namanya make and run ya, Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang berkolaborasi antar LSP, Bapak Ibu ya. Jadi dari para shipper ini mengirim ke LSP, kemudian dari LSP itu juga udah dilakukan konsep make run-nya, dikonsolidasi distribusi, kemudian delivery-nya juga make and run. Nah, ini jenis kolaborasi yang memang terjadi gitu ya Bapak Ibu ya. Tergantung nanti dari efisien yang mana yang paling pasti tahu itu setelah kita lakukan prosesnya. Baru kita mengetahui mana yang paling efisien. Nah, kemudian contoh lagi ini adalah sharing aset atau fasilitas. Jadi sharing aset dan fasilitas ini contoh yang sebelah kanan, ini yang share warehouse ya Bapak Ibu. Tapi kalau di sini ada multiple warehouse, meskipun untuk sama-sama
customer gitu ya, tapi jadi banyak gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat dari kiri ke kanan, ini kelihatan jauh lebih efisien. Jadi nanti penambahannya juga jadi grup dari warehouse gitu ya, bukan warehouse yang terpisah. Nah, kemudian ini contoh yang modal ship ya Bapak Ibu. Ini yang tidak ada kolaborasi. Kalau sini ini dikonsolidasikan dulu, kemudian baru dikirimkan ke ini sama konsepnya seperti LCL di CFS ya Bapak Ibu ya. Jadi ada konsolidasi center, kemudian nanti diangkut baik dengan kereta api gitu ya atau apapun modanya. Kemudian setelah digabung nanti masuk ke tempat konsolidasi. Jadi ini model yang paling mudah ada di container break station ya Bapak Ibu. Jadi kelihatan hampir mirip dengan ini. Jadi dikonsolidasikan, kemudian sampai ke tujuan, dikonsolidasi, baru disampaikan ke penerima atau consignee. Nah ini break modal ship-nya. Kemudian kolaborasi processing, ini Bapak Ibu, ini contohnya ada, kalau yang di sini tidak ada kolaborasi, yang sebelah kiri. Jadi masing-masing shipper ini melakukan planning, ordernya masuk ke LSP-nya. Tapi ketika dikolaborasikan, maka ada purchasing group. Nah ini contoh tadi yang Pak Ucis lakukan gitu ya. Jadi bentuk purchasing-nya bisa dilakukan di aplikasinya, digabung gitu ya, untuk dikumpulkan dari banyak vendor. Baru setelah itu dikonsolidasikan masuk ke LSP untuk dikirimkan. Nah ini bentuk purchasing-nya. Dan yang berikutnya ini adalah collaborative service, jadi pelayanan kolaborasikan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini yang dedicated Bapak Ibu ya. Jadi dua ini melayani satu service provider. Ini sudah tetap ini aja gitu ya. Jadi masing-masing ini dedicated gitu ya. Nah kalau yang ini cross, jadi kalau yang sifatnya cross untuk pelayanan, maka ini disebut dengan kolaborasi. Tapi kalau yang dedicated itu belum kolaborasi antar pelayanannya. Nah ini dinamakan dynamic collection dari LSP. Nah itu Bapak Ibu jadi beberapa tipe terkait dengan kegiatan-kegiatan dekolaborasi yang memang muncul gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita memerlukan pengalaman atau penerapannya pasti Bapak Ibu sekarang merasakan gitu ya. Hanya mungkin Bapak Ibu mungkin ya tinggal memadankan saja di tempat saya itu yang mana gitu ya, kira-kira begitu. Oke, itu mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan, atau ada yang diskusikan. Pak Doni, Bu Imas, atau Bu Husnul, Pak Septian, Pak Ucis, silakan. Halo, Bapak Ibu ada? Ada Pak. Cukup ya? Iya Pak, monitor dulu Pak. Ya Pak, sejauh ini cukup Pak. Cuma ini Pak, saya ada yang sedikit ganjal Pak kalau untuk di tempat saya. Jadi kan kalau untuk customer Indogrosir sendiri itu kan Pak, dia itu ada namanya sistem yang seperti tadi yang no collaboration itu yang direct shipment Pak. Jadi kontainer langsung dooring di gudangnya Indogrosir. Nah, tapi kalau secara sistem Pak, tetap dia pemesanannya itu di PO Pak. Jadi itu masuknya gimana Pak ya? Apakah dia kolaborasi atau no kolaborasi Pak? Karena kalau Harusnya secara aktualnya dia langsung bongkar dari pabrik kirim kontainer langsung direct shipment di gudang Indogrosir. Tapi untuk pemesanan atau PO-nya, open PO-nya itu dia tetap di divisi komersil gitu Pak. Oke. Berarti secara modanya Bu berkolaborasi, tapi secara sistem belum berkolaborasi gitu ya Bu ya? Benar Pak, karena kalau untuk di cabang luar pulau sendiri memang untuk suplai barangnya itu lewat divisi komersil, Pak. Jadi Kapal Api Group itu ada divisi komersil yang menangani suplai barang ke cabang-cabang di luar pulau. Nah, salah satunya di cabang Kalimantan Timur kan, Pak. Jadi Iya. kalau misalnya uh,
kami pesan barang itu memang satu pintu gitu, Pak. Jadi nanti dari divisi komersil yang bakal infokan ke PT Santos, ke PT Agel, kalau misalnya kami ada pemesanan sekian kayak gitu, Pak. Ataupun, karena kita udah ibaratnya satu grup kan jadi, ada kewajiban juga untuk menjual sekian karton. Nah, jadi kadang dikirimin juga gitu, Pak. Nah, cuma kalau aktualnya divisi komersil sendiri tuh nggak punya warehouse, Pak. Jadi tetap barang itu, kirimnya langsung dari prinsipal, pakai kontainer langsung dooring di gudang gitu, Pak. Oh, Tapi kalau secara sistemnya kalau saya lihat kolaborasi, tapi kalau aktual aktual, di lapangannya kalau saya lihat nggak kolaborasi, Pak. Itu gimana ya, Pak? iya, betul Bu. Berarti di sini Bu letaknya karena satu grup dia kolaboratif planning saja, forecastingnya iya Bu. Nah, replenishnya enggak, tapi gudangnya itu masing-masing kan Bu ya? Benar, Untuk Pak. gudangnya masing-masing. Oke, berarti Bu yang dijalankan adalah ini namanya kolaborasi vertikal gitu Bu. Jadi kadang kan mungkin di masing-masing cabang itu dipaksa juga untuk masuk barang Bu ya, padahal tidak pesan, tapi harus Benar, Pak. diberikan kuota Benar, Pak. untuk dijual ya Bu ya. Karena Benar, Pak. planning forecasting replacement-nya ada di grup ya Bu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Ada di grup. Berarti dia kalau saya ngikut yang Pertamina ya Bu ya. Misalkan ini dari company besarnya ini masuk ke cabang, nah nanti dari grup ini masuk ke sini. Nah, padahal di sini gudang-gudangnya di sini ya Bu ya. Ini Benar, Pak. gudang-gudangnya di sini. Harusnya kalau sistemnya itu tarik, ini yang melakukan pemesanan. Tapi ternyata ada satu layer namanya divisi komersil ya Bu ya. Divisi Benar, Pak. komersil yang eh, dia tidak melihat ke bawah, tapi maksudnya dia punya planning sendiri. Meskipun di bawah masih banyak ya sudah dikirimin gitu Bu ya, dikirimin gitu. Kayak gitu ya Bu, mungkin ya. Iya, Pak, benar. Jadi jadi misalnya kami ada pemesanan untuk barang fast moving, kadang juga disisipin barang yang nggak kita pesan, tapi wajib untuk dijual gitu, Pak. Iya, iya. Betul, Ya, betul. gitu, Pak. Sistem dorong ya Bu ya. Ini ada dorong. Jadi Iya, ada Pak. Nah, tapi kalau kalau secara aktual, saya pikir kan kalau vertikal itu kan berarti langsung prinsipal, kita pesan ke prinsipal kan, Pak. Ini kalau betul. saya lihat kalau untuk di tempat saya ini ada divisi komersil, Pak, tapi secara aktual kontainer itu bukan kontainer asal dari gudangnya divisi komersil Hmm. atau warehouse-nya Dipkom gitu, Pak. Nah, dia, tetap dari prinsipal sih, Pak, langsung, eee, direct di gudang masing-masing gitu, Pak. Ya, ya betul Bu, betul. Memang bisnis itu di beberapa perusahaan Bu. Saya juga ada mungkin Ibu juga kenal dengan beberapa prinsipal yang melakukan hal yang sama mungkin Bu ya untuk MMC Group ya Bu ya. Eh, ada FMCG ya, beberapa FMCG juga melakukan hal yang sama. Memang terkait dengan beberapa produk itu karena memang ada yang fast moving, ada yang slow moving, bahkan ada yang bundling untuk dijual ya Bu ya, kalau biasanya. Mmm, iya, Pak, benar, Pak. Apalagi kalau lagi NPL kayak new product launching itu banyak gimik-nya gitu juga, Pak. Iya, iya, iya. Yang keteteran di bawahnya ya Bu ya, yang harus menyelesaikan. Benar, Pak. Iya, Pak, saya banyak, Pak. Iya, 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 iya. Iya Bu, memang beberapa eh, distributor yang dengan prinsipalnya satu line itu biasanya agak keteteran Bu untuk mengejar target juga. Eh, ya mungkin itu Bu strategi di apa di masing-masing daerah nih yang harus lebih ketat kayaknya. Baik, Pak, berarti, kalau dari penjelasan Bapak berarti, di tempat saya itu kolaborasi planning dan Ya, forecasting-nya aja ya, Pak, ya? betul, Oh, betul, baik, Bu. Pak. Betul, betul, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu, eh, ini ada di bawah nanti Bapak Ibu ya ada
ada pertanyaan, tapi nanti Bapak Ibu pikirkan saja. Mungkin ini nanti saya tanyakan di ujian akhir ya Bapak Ibu ya. Ini ada hambatan terbesar apa bukan di Indonesia Bu ya, ini di tempat Bapak Ibu lah. Di tempat Bapak Ibu hambatan besarnya apa gitu kalau mau melakukan kolaborasi gitu. Kemudian teknologi apa yang paling potensial untuk dipakai di Indonesia saat ini. Jadi teknologi itu Bapak Ibu ada software, ada hardware gitu ya. Mungkin saat ini sudah banyak tersedia, tapi yang menurut Bapak Ibu yang saat ini pakai kasus di tempat Bapak Ibu saja nanti apa yang menjadi hambatan terbesar gitu ya Bapak Ibu sehingga tujuan dari kolaborasinya itu belum tercapai secara optimal. Padahal tadi sebagaimana dijelaskan kolaborasi itu harusnya bisa bisa mereduksi cost gitu ya, itu yang paling penting. Kemudian bisa mengutilisasi dari aset gitu ya, itu salah satu juga yang sangat dibutuhkan dalam proses untuk kolaborasi gitu ya. Nah, apakah itu terjadi di tempat Bapak Ibu? Nah, itu yang perlu didiskusikan sebetulnya. Nah, itu mungkin nanti Bapak Ibu ini silakan saja nanti Bapak dan Ibu untuk bisa mendiskusikannya. Nanti kita mudah-mudahan nanti di ujian nanti akan keluar Bu kita, Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu untuk malam ini. Jadi malam ini saya review sedikit Bapak Ibu sudah mengenal kolaborasi secara umum. Jadi kolaborasi ada dua, ada kolaborasi vertikal, ada kolaborasi horizontal, dan yang ketiga itu gabungan keduanya disebutnya kolaborasi lateral Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa perbedaannya. Kemudian dari kolaborasi itu Bapak Ibu juga ada tingkatannya. Nah, bentuk dari yang paling mungkin ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kolaborasi itu diawali dari kerjasama Bapak Ibu ya. Tapi dalam bisnis logistik khususnya gitu Bapak Ibu ya, kolaborasi itu muncul sebagai bagian dari kerjasama baik itu jangka pendek, bahkan yang ad hoc juga sudah disebutkan kolaborasi Bapak Ibu ya, maupun jangka panjang. Jadi bentuk kerjasama yang paling ideal namanya adalah kolaborasi gitu. Oke, sampai di sana Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan nanti saya kirimkan Bapak Ibu ya di grup untuk materinya. Gitu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam, kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak Dodi. Ya. Terima kasih Pak.